Pernah nggak sih Anda ngerasa lagi ngobrol, entah itu sama atasan, rekan kerja, atau bahkan teman, tapi kok rasanya kaku banget ya, kayak ngikutin skrip gitu? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah ide yang penting banget. Gimana caranya jadi lebih manusia, bukan cuma lebih jago secara teknis. Karena ternyata itulah kunci dari interaksi yang benar-benar bisa mengubah sesuatu. Kutipan ini dari buku The Human Behind the Coach, langsung ke intinya nih. Ini bukan soal nambahin tools atau teknik baru, sama sekali bukan. Tapi ini soal sesuatu yang jauh lebih dalam, esensi dari siata kita sebagai manusia. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih maksudnya ini? Oke, pertama-tama mari kita lihat dulu masalah yang mau diangkat di sini, yaitu fenomena munculnya pelatih robotik. Kita semua mungkin pernah ya ngalamin ini, pas seseorang tuh terlalu fokus sama proses, sama langkah-langkah yang benar, obrolannya jadi kerasa hampa, koneksi manusianya hilang. Dan ya, tanpa koneksi itu nggak akan ada perubahan nyata yang bisa terjadi kan? Ini pertanyaan yang relevan banget di zaman AI sekarang ya kan? Di profesi apapun yang intinya adalah hubungan antar manusia, mau itu jadi pemimpin, guru, atau coach, pertanyaannya adalah, kita ini lagi ngelatih orang untuk beneran terhubung atau cuma untuk niru pola-pola yang dianggap efektif? Jadi, gimana caranya kita bisa lolos dari jebakan robotik ini? Nah, solusinya itu butuh pergeseran mindset yang fundamental dari apa yang kita lakukan ke siapa diri kita sebenarnya. Nah, di sini nih perbedaannya kelihatan jelas banget. Di satu sisi ada yang namanya pola pikir penguasaan. Ini semua tentang melakukan, pakai alat yang benar, ikutin aturan, biar jadi kompeten. Kedengaran familiar ya? Tapi di sisi lain ada pola pikir berseni. Fokusnya itu geser ke menjadi. Dipandunya bukan sama aturan, tapi sama kehadiran kita saat itu juga. Dengan tujuan utamanya ya bangun koneksi. Ini bedanya antara ngikutin resep masakan sama ya menari. Intinya tuh di sini. Kerjaan yang paling penting itu terjadinya di dalam diri kita sendiri. Cuma saat kita mengembangkan kesadaran diri, mengembangkan kehadiran kita, barulah kita bisa menciptakan sebuah kemitraan yang tulus dan ngalir gitu aja dalam sebuah percakapan. Oke, jadi kualitas manusiawi apa nih yang perlu kita kembangin? Mari kita mulai dari yang pertama, dan mungkin yang paling sering diremehin, kekuatan dari keheningan. Coba deh lihat grafik ini. Kelihatan banget kan bedanya? Ada lebih dari 40.000 buku soal coaching, 20 ribuan buku tentang cara bertanya. Tapi buku soal hening, nggak sampai 1.000. Gila kan? Kita tuh kayak terobsesi banget buat ngomong, buat ngisi setiap jeda. Padahal, justru di dalam keheningan itulah momen aha itu muncul. Mungkin, tugas kita bukan ngisi ruang kosong, tapi justru menjaganya. Kutipan ini ngejelasin semuanya. Pekerjaan sesungguhnya itu bukan pas coachnya ngomong, tapi pas kliennya lagi mikir. Jadi keheningan itu bukan ruang kosong, tapi sebuah ruang yang sengaja kita kasih ke orang lain, biar mereka nemuin jawaban mereka sendiri. Dan ini semua mulainya dari dalam diri kita. Keheningan batin itu artinya kita menenangkan obrolan di kepala kita sendiri. Pikiran soal, aduh abis ini nanya apa ya, atau penghakiman kita, atau agenda tersembunyi kita. Cuma dengan mematikan suara internal itu, kita baru bisa benar-benar hadir buat orang lain. Kemampuan buat tetap hening ini nyambung banget sama kualitas manusiawi kedua yang gak kalah penting, yaitu merangkul ketidaktahuan. Atau bahasa gampangnya, berani ngelepasin kendali. Wah, ini ide yang radikal loh. Kita kan seringnya ngerasa harus jadi ahli, yang punya semua jawaban. Tapi coaching yang berseni justru minta kebalikannya. Kita harus nyaman di situasi di mana kita nggak tahu jawabannya. Dan percaya aja kalau percakapan itu sendiri yang bakal nunjukin jalan. Tapi kenapa ya kita susah banget ngelepasin kontrol? Jawabannya seringkali karena rasa takut. Mungkin kita ini tipe si gila kontrol yang butuh rencana jelas. Atau si perfeksionis yang takut banget salah. Atau mungkin si pemikir berlebih. Atau malah si penipu yang takut ketahuan gak tahu apa-apa. Coba deh kenali mana yang paling sering muncul di diri kita. Itu langkah pertamanya untuk bisa melepaskan. Nah, sekarang gimana sih kualitas-kualitas batin tadi, keheningan dan melepaskan kendali bisa muncul dalam sebuah percakapan? Jawabannya, lewat kemitraan. Saya suka banget sama metafora ini, memimpin secara cair. Ini diambil dari tarian tango. Kalau Anda pernah lihat tango, di sana itu nggak ada satu pemimpin yang kaku, yang dominan terus. Peran memimpin dan mengikuti itu cair banget, ganti-gantian dengan mulus. Hasilnya,
tarian yang indah yang diciptakan bareng-bareng. Nah, percakapan yang hebat itu persis kayak gitu. Pergeserannya tuh kerasa banget. Di satu sisi, ada model di mana coachnya mimpin, kliennya ngikutin. Percakapannya didorong sama alat dan teknik. Di sisi lain, ada kemitraan sejati. Anda berdua menciptakan tarian itu bareng-bareng. Dan percakapannya ngalir aja, didorong sama dialog yang hidup dan organik. Dan ini bukan konsep yang abstrak loh. Kemitraan ini kelihatan dari perilaku-perilaku yang simple dan praktis banget. Contohnya, sering-sering check-in, nanya, "Oke, sekarang apa yang perlu kita lakuin?" Atau secara eksplisit, bagi-bagi tanggung jawab. Ini semua memberdayakan orang lain. Oke, ini membawa kita ke poin utama dari semua pembahasan ini, yang sebetulnya berlaku jauh di luar dunia coaching. Pada akhirnya, semuanya balik lagi ke sini. Bukan teknik Anda yang paling penting, bukan juga model yang Anda pakai. Siapa diri Anda, itulah alat Anda yang paling kuat. Dan inilah kenapa pembahasan ini penting buat kita semua. Mau di kantor atau di rumah, prinsip untuk hadir seutuhnya, merangkul keheningan, dan berbagi kendali, itu bisa mengubah setiap interaksi kita jadi jauh lebih bermakna dan berdampak. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Coba deh, pikirin percakapan Anda berikutnya. Kualitas manusiawi mana yang mau Anda bawa lebih banyak ke dalamnya? Karena seringkali, satu perubahan kecil aja dalam kehadiran kita bisa mengubah segalanya.